Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Lancar Sel. Kali ini saya dapat servisan lagi Infinix X6882 atau Infinix Hot 50 yang 4G ya. Oke, untuk keluhannya yaitu restart terus, dan tadi sudah saya matikan dengan cara masuk ke recovery mode dan power off ya. Nah, ini kita akan coba hidupkan kembali dengan cara tekan power. Kita lihat apakah HP ini mampu untuk melakukan booting sampai ke halaman menu atau masih restart seperti ini, dan ternyata ini masih restart ya guys. Kemudian di sini saya akan coba menggunakan charger, atau maksud saya sambil dicas ya. Kita coba sambil colok charger apakah ini masih restart atau bisa masuk ke halaman menu guys. Kita lihat ternyata masih restart juga. Kita ulangi ya, kita gunakan kepala charger yang ampernya agak gede. Kita coba di sini menggunakan ini dulu guys. Kita coba sebentar. Kita coba menggunakan USB adapter biar kelihatan ampere masuknya. Oke, kita langsung colok charger. Untuk ampernya dia nggak naik guys, naik tapi cuma dikit, dan ini sudah mulai stuck Infinix. Mudah-mudahan berhasil untuk masuk ke halaman menu. Ya, betul sekali, ini sudah masuk tulisan Infinix. Mudah-mudahan berhasil masuk halaman menu ya. Nah, betul sekali guys, ini sudah masuk halaman menu. Kita cahayanya kita redupkan. Lalu kita coba lihat di sini untuk baterainya tadi 93%, dan ternyata ya tetap restart guys. Ya ampun, HP kemarin padahal ya. Hot 50. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ini dari tanda-tandanya atau ciri-cirinya, ini adalah kerusakan di bagian baterai, atau lebih tepatnya biasanya di bagian fuse baterai. Untuk Infinix, apakah terdapat fuse baterai? Kita akan coba bongkar terlebih dahulu. Pertama kita akan lepas dulu bagian tutup belakang menggunakan plastik pembuka, atau mungkin bisa menggunakan plastik lapisan dari tempered glass seperti ini misalnya. Ini kan agak tipis ya, jadi nggak menggores bagian cat yang ada di bagian backdoor. Oke, langsung saja kita cari celahnya guys. Kita tekan seperti ini biar masuk. Kalau udah masuk bisa kita sebentar, ini agak susah guys. Nah, ini masuk kayak gini. Kita coba angkat seperti ini. Nah, ini udah masuk guys, pelan-pelan ya. Ini sama sekali belum saya bongkar guys. Ini nggak pakai cairan apa-apa ya. Kalau mau yang pakai cairan bisa, ini menggunakan blue breaker, tapi di sini saya tidak menggunakan itu ya. Kita langsung saja. Ini udah masuk, tapi HP-nya juga udah getar-getar guys. Sebentar, ini nggak tega ya kalau suka lihat getar-getar HP seperti ini. Kita akan matikan, cara tekan volume atas bentar. Tapi ini jangan sampai salah pilih ya. Ini bahaya sih, soalnya kalau sampai salah pilih. Nah, ini udah ada tulisan no comment. Kita tekan power plus volume atas secara cepat. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser menggunakan volume bawah sampai masuk ke power off. Ini untuk mematikan HP yang restart terus ya. Nah, ini udah mati. Kemudian kita lanjutkan untuk proses pembongkarannya. Ini udah masuk celah, kita pakai yang agak tebal dikit. Mana nih celahnya? Kurang guys. Kita cari dulu celahnya guys. Jadi padahal udah masuk nih tuh. Oke, masuk. Nah, agak kurang dalam tadi. Oke, masuk. Kalau udah ketemu jalan seperti ini enak guys. Oke, ini sudah masuk. Kita pakai yang agak tebal dikit buat mencari atau melepas lem yang ada di bagian sini guys. Oke. Bagian sini hati-hati ada fingerprint, takut kena fleksibel ya. Oke, kita intip dulu guys. Intip. Oke, dari sini ya, biar ini nggak kena fleksibel. Kita curi dari sebelah sini. Oke, bisa kelihatan. Kita buka lagi. Oke, bagian atas sudah mulai terbuka. Kita intip lagi. Takut ada fleksibel di bagian sini guys. Tuh ada ya, tapi sebelah sini ternyata ya fleksibelnya. Kita cari aman saja ya. Kita lepas pelan-pelan, kita angkat.
Ini agak susah yang bagian kamera, kita bisa sedikit melepasnya dari dalam, tapi hati-hati juga ya. Nah, posisinya ada kamera. Nah ini dia, bisa ditarik dengan pelan. Oke, hampir berhasil. Nah ini sudah berhasil guys, alhamdulillah. Untuk proses pengangkatan tutupnya sudah berhasil ya, tinggal ditarik saja. Ini fleksibelnya aman, untuk bagian bawah juga aman ya. Ini apa sih, sensor apa nih guys? Inframerah kayaknya ini. Oke, selanjutnya posisinya masih mati ya, karena tadi udah dimatikan. Kita akan bongkar baut yang ada di bagian sini guys. Kita bongkar semua ini ya. Untuk melepas baterai kita perlu melepas baut, karena untuk konektor baterainya ada di bagian bawah sini guys. Oke, satu persatu kita lepas. Nah di sini bisa kita lihat ya, untuk segelnya masih ada, berarti fix ya, baru dibongkar. Oke, segelnya saya tusuk saja. Lalu di bagian bawah juga ada 1, 2, 3, 4, 8 baut yang harus kita lepas. Oke guys, untuk bautnya sudah terlepas semua apa belum nih? Oh, ada satu ini, hampir kelupaan, nggak kelihatan guys. 1, 2, ternyata ini belum lepas juga. Bagian bawah sudah nggak ada baut, bagian atas ini satu sudah dilepas tapi belum saya ambil. Oke, sudah selesai ya untuk bautnya, tinggal dilepas saja. Sebelum lepas bezel atau frame-nya, kita lepas dulu SIM tray ya. SIM tray-nya kita tusuk seperti ini. Nah ini SIM tray-nya sudah berhasil kita lepas. Kemudian kita cari celah di bagian sini. Ingat di sebelah sini ya, deket lubang fingerprint, ditekan seperti ini, pakai kuku juga bisa, dorong ke bawah. Nah seperti ini. Jadi nggak harus nyari-nyari di sini, agak susah soalnya. Terus bagian sini ada fingerprint yang harus hati-hati ya, pelan-pelan, takutnya kena kabel ini loh. Kabel ini sensitif loh, rawan sobek soalnya. Selain itu juga di sini ada isolasi yang harus kita lepas juga nih guys. Isolasi ini buat nutupin fleksibel, kita lepas saja biar aman ya. Selanjutnya setelah tutupnya terangkat seperti ini, kita bisa angkat sedikit ke bagian atas. Nah setelah diangkat terus ditarik ke atas, ini ada konektor, ini adalah konektor fingerprint, kita lepas. Baru kalau sudah lepas kita bisa angkat seperti ini. Nah ini untuk sensornya masih ada konektor di sini ya, ini aman. Selanjutnya di sini kita akan lepas baterai. Pertama pastikan HP sudah posisi mati ya. Kalaupun masih hidup ya, kalau terpaksa nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita lepas konektornya. Bisa menggunakan kuku, bisa menggunakan alat yang dari plastik ya, jangan yang dari obeng, takutnya kena ini nanti malah konslet. Oke, kita coba tarik karena ini HP-nya masih baru, mudah-mudahan masih bisa ditarik. Oh, ternyata udah lepas guys. Nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa lanjut ke pembongkaran baterai menggunakan alat ini guys. Oke, ini konektor baterai sudah dilepas, masukkan dari arah sini, lalu congkel pelan-pelan. Pelan-pelan guys, aduh agak susah ini guys. HP baru soalnya ini guys. Kita cari kasih cairan sedikit. Sini saya menggunakan ini ya, biar capnya itu mudah ngelupas. Oke, pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah ini baterainya sudah berhasil dilepas ya. Kita rapikan lagi nih posisinya, kita ratakan. Agak susah sih ini kalau masih baru guys, tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke baterai guys. Kita fokus ke baterai. Kita akan buka di bagian atas baterai ini, ada seperti isolasi ya. Kita buka dulu. Posisinya mana nih ya, harus dibuka. Aduh, lemnya. Posisikan seperti ini, kita buka.
ini sudah terbuka guys. Terus lapisan isolasinya bisa kita buka. Pakai pinset boleh lah ya. Pelan-pelan. Oke. Posisinya bisa kita lihat sama-sama di sini di bagian tengah ada komponen bertuliskan L6. Ini ya guys, L6. Ini adalah fuse dari baterai Infinix Hot 50. Kita akan mengganti atau menjumper ya. Kalau ada ganti silahkan diganti, tapi kalau misalnya mau dijumper juga nggak apa-apa karena udah banyak sekali kasus seperti ini. Itu ketika diganti fuse itu beberapa hari memang rusak lagi ya. Itu bukan dari konslet tapi memang dari kualitas fuse-nya sendiri ya guys. Kita akan coba congkel menggunakan solder. Tapi sebelum dicongkel kita kasih timah dulu biar nyongkelnya itu mudah guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kasih cairan flux juga bisa, tapi jangan terlalu banyak. Sebelah udah kena. Oke. Ini dia untuk bentuknya seperti ini. Nih. Ya. Ini adalah fuse dari Infinix Hot 50 guys. Oke, kita lepas fuse-nya dan kita akan ganti atau bisa di jumper aman kok guys. Udah ya enggak apa namanya udah banyak lah pokoknya ya yang ganti, yang di jumper juga aman kok guys. Oke guys, hasilnya seperti ini. Ini saya jumper menggunakan timah ya. Insya Allah aman guys. Ini bersihkan dulu. Tadi ada timah yang masuk di dalam. Ini saya akan bersihkan dulu. Tapi hati-hati nih rawan konslet guys. Harusnya dibongkar di sini. Lepas ada patahan timah ya. Takutnya malah nanti konslet. Nah, ini dia. Oke, aman. Oke, kita lipat seperti ini. Bentar. Jadi seperti apa ya lipat? Oh, seperti ini guys. Nah, ini dilipat. Bukan. Kita ulangi. Nah, seperti ini guys. Ini bisa menutupi bagian dalamnya. Kemudian kita lipat. Nah, ini udah jadi guys. Alhamdulillah. Selanjutnya tinggal kita coba pasang kembali. Ini lemnya masih lengket sekali ya. Dan ini ada yang kayak kurang gimana, kita bisa lepas dulu. Oke, sedikit nggak apa-apa ya dibuang. Oke, kita rapikan untuk lemnya. Udah rapi, kita bisa pasang kembali. Lalu kita pasang juga konektornya. Selanjutnya sebelum ditutup, di sini saya akan coba dulu nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum nempel guys. Ini harus ditekan karena konektornya di bagian sini. Ini agak ngambang jadi nggak bisa. Ini harus ditekan mesinnya biar nempel. Nah, ini sudah mulai menyala. Kita tunggu apakah berhasil. Kita lihat guys. Dan ya, oke guys, ini HP sudah muncul menu padahal nggak sambil dicas ya. Tadi awalnya restart terus dan bahkan pas waktu sambil dicas pun itu tetap restart ya beberapa detik kemudian. Dan di sini alhamdulillah setelah diganti fuse-nya, HP pun sudah normal kembali. Baik, untuk mencobanya kita bisa masuk ke halaman menu panggilan. Kita coba panggilan darurat. Untuk sensornya ketutup nggak? Aman-aman. Oke, di sini kita kerasin volumenya. Tapi untuk speakernya nggak terkoneksi ya, jadi nggak bunyi. Ini aman. Lalu kita bisa coba juga di bagian kamera. Jadi buat kalian yang mungkin buat buka kamera tiba-tiba restart, itu ada kemungkinan ada kerusakan di bagian fuse. Kita cari kamera mana nih? Oke, kita lihat kamera. Loh, kameranya dekat sekali ya. Oh, ini guys. Oh, kamera memang kayak gini ya. Oh, dekat sekali guys. Oh, ini video. Aman guys, alhamdulillah untuk kamera juga aman guys. Oke, alhamdulillah. Itulah tadi perbaikan dari Infinix Hot 50 4G ya. Dan selanjutnya tinggal ditutup kembali. Untuk penutupannya ya seperti tadi ya. Dan ini untuk fingerprint belum dipasang. Kalau dipasang posisi menyala seperti ini, biasanya nanti untuk fingerprintnya nggak fungsi ya. Jadi saya akan matikan dulu HP-nya. Oh, ini harus ditekan. Harus kombinasi volume atas nggak apa-apa. Kita langsung pasang saja ya. Ini agak susah soalnya matikan.
Oke, kita pasang dulu konektornya. Konektornya agak diangkat sedikit seperti ini dan dipaskan untuk konektornya seperti ini. Apabila sudah terpasang, bisa kita posisikan lagi. Lalu posisi tombol kita paskan dulu dan lanjut ke bagian samping. Ini ada baut tadi ngikut guys. Oh, bagian bawah ada bautnya nggak nih? Oh, bener, hampir saja. Untung nggak langsung saya tekan guys. Hati-hati nih guys, tadi kesalahan saya ini ada baut yang nempel, nggak saya lihat dulu ya. Lain kali hati-hati guys. Oke, ini bautnya sudah aman, nggak ada baut yang nempel. Nah, ini sudah terpasang rapi. Kita akan coba lester atau matikan dulu guys. Tapi ini kayaknya nggak dipakai fingerprintnya, soalnya nggak ada pinnya ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Selanjutnya tinggal dipasang saja bautnya. Lalu untuk setelah baut terpasang, kita tinggal lem ulang ya. Oke. Oke guys, untuk pembersihan lem sudah berhasil ya. Ini sudah bersih. Tinggal kita kasih lem saja. Untuk pengeleman backdoor, di sini saya biasanya menggunakan lem yang warna bening. Tapi sebelum saya kasih lem, saya coba dulu pasang seperti ini. Kita lihat posisi di bagian pinggir ini ada kira-kira ada yang mengganjal atau enggak nih. Nah, ini aman ya. Di bagian sini apa nih? Kayaknya ada yang agak ngambang di sini. Oh, aman guys, nggak ada. Aman. Oh, ini sedikit. Oke, kalau udah aman kita bisa kasih lem. Menggunakan lem warna putih atau bening ya. Nah, di sini kenapa saya menggunakan lem yang bening? Karena untuk backdoor itu nanti ketika kita bongkar itu lebih mudah ya daripada lem yang hitam, guys. Oke, untuk pengelemannya sederhana saja seperti ini. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah, tapi juga jangan terlalu sedikit. Yang sedang-sedang saja. Oke, selanjutnya tinggal ditutup saja. Seperti ini. Tempelin. Kalau udah nempel seperti ini, angkat dikit. Lihat apakah sudah menempel di bagian tutup apa belum ya. Kita lihat juga di sini. Nah, ini udah nempel kan. Terus ya kita tutup kembali dan ikat menggunakan karet agar nanti hasilnya itu bisa presisi, guys. Oke, ini caranya kita tampuk dulu. HP-nya juga masih menyala, bahkan ini ada iklan, astagfirullah. Iklan apa itu tadi ya? Oh, iklan jijik banget. Oke, kita lanjutkan pemasangan karet ya. Kita ikat karet, guys, biar posisinya nanti bisa presisi, guys. Karetnya udah kondor. Aduh, karet. Ini saya menggunakan karet yang baru biar posisi nanti tutupnya itu bisa press loh, guys, biar rapi ya. Jadi nggak kelihatan kalau ini habis dibongkar begitu loh. Oke, untuk apa lagi nih? Ya Allah tuh. Oke, kita tarik-tarik seperti ini biar posisi pengikatannya itu fokus ke bagian tutup. Takutnya LCD-nya itu biasanya ngeflag kuning ya kalau diikat karet seperti ini. Sebenarnya sih itu bisa hilang ya, 2-3 hari juga hilang. Nah, ini sudah, guys. Nah, ini kita tunggu sekitar ya kurang lebih 1 jam lah biar lemnya maksimal. Kemudian nanti bisa kita buka dan kita kasih ke yang punya, guys. Oke, itulah tadi cara perbaikan Infinix Hot 50 dengan kerusakan restart terus. Kadang sambil dicas normal, tapi tadi saya coba sambil dicas tetap restart, guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.